untuk ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim. Itulah din yang lurus. Itulah aturan syariat, aturan hidup dan kehidupan yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian dalam ayat 31, munibina ilaihi wattaqu. Kita semua disuruh kembali kepadanya, kembali kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Munibina ilaihi wattaqu wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang musyrik. Siapa orang yang musyrik? Alladzina farraqu, ayat 32. Alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu orang-orang yang memecah belah din. Memecah belah din, mereka menjadi kelompok-kelompok, golongan-golongan. Alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kemudian kata Allah, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok pasti saling membanggakan diri. Jadi untuk ketemu satu calon agak sulit karena kelompoknya banyak dan mereka semua saling membanggakan diri. Dengan ayat ini kita tenang. Kalau nggak dengan ayat ini, itu udah ya kok begini orang Islam. Tiap hari kita bilang orang Islam salahin sendiri. Kok begini? Ternyata memang karena berkelompok. Karena hizib itu bahasa Arab artinya partai, golongan, kelompok. Nah Allah katakan apa? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok pasti membanggakan diri, enak aja. Si Anu gak punya suara terus menjadi gubernur. Suara gue 8 kursi di DPR. Gue 12. Gue ini, gue itu. Gak ada lihat kembali kepada dinullah hanifah, udah gak ada. Ya, coba dibuka surat 30 ayat 30, 31, 32. Jadi nanti kegamangan hidup kita menghadapi beraneka ragam ulah kelompok-kelompok umat karena memang Allah sudah kasih kabar seperti itu. Nah, tinggal kita berusaha terus mengajak bersatu karena yang bersatu inilah yang masuk surga. Alaikum bil jamaah. Kata Nabi alaikum bil jamaah. Karena umat bisa terbagi 73 golongan umat Islam. Terus siapa yang masuk surga? 1. Yang masuk neraka 72. Terus yang mana ya Rasulullah? Alaikum bil jamaah. Terus kita ngajak bersatu. Tugas kita terus mengajak bersatu. Berjamaah hidup. Ya. Terus di riwayat lain, riwayat Tirmizi, ma'ana alayya wa ashabi. Siapa yang masuk surga? Yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku yang lurus. Akhirnya orang membuat ahli sunnah wal jamaah. Itu buatan ulama, mengikuti 2 hadis tadi. Itu hadis tadi digabung. Jadi ahli sunnah mengikuti sunnah Rasul, wal jamaah yang selalu bersatu. Seperti itu. Nah, jadi dengan ayat Quran ini baru ada tenang. Kok begini umat Islam? Kok begini? Susah bener sih. Mau jadi satu susah karena memang dari awalnya kelompok-kelompok. Hizib itu partai bahasa Inggrisnya, golongan bahasa Indonesianya, hizib bahasa Arab. Ada gerakan dari namanya Hizbut Tahrir, itu hizib. Hizib golongan kelompok kemerdekaan. Hizib juga. Biar gimana ya hizib kelompok. Nah, kalau dia berjamaah semua, itulah yang masuk surga. Baik di dunia hidupnya tentram bahagia, di akhirat min ahlil jannah. Karena jannah itu hanya memerlukan orang yang tidak dengki, iri, orang yang tidak menimbulkan permusuhan, orang yang selalu mengajak damai, orang yang senyum dan saling memaafkan. Itulah yang dibutuhkan di surga. Jelas ya? Surga memerlukan orang seperti itu. Bukan yang mangkrang, ngotot.
Tapi at-tasam, al-ibtisam, senyum. Tinggalkan tuh, jauhin al-hikdu wal hasad wal bughdu, dengki, iri, benci, itu dijauhkan. Sama yang keempat, qat'ul arham, memutuskan hubungan rahim, silaturahim. Nah, ini harus dibuang karena ini bukan ahli surga. Kedepankan apa? Ibtisamah wa tasam. Maka mari kita pahami sedikit terus apa yang kita pelajari dari ibadah kita. Karena Allah menyuruh kita sholat berjamaah untuk apa? Untuk berjamaah bersama. Kemudian puasa bareng-bareng, buka puasa bareng-bareng, malam sholat tarawih bareng-bareng supaya berjamaah. Ya, supaya berjamaah. Pada pertemuan hari Jumat malam Sabtu yang lalu, kita sampai pada hadis Abi Qatadah, Abi Qatadah, hadis ke-16 bab sifat sholat, sama Nabi Sa'id Al-Khudri. Ya, ini kemarin kita baca, diulangi sebentar. Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi dhuhri wal asri fi rak'ataini al-ulayain bi Fatihatil kitab wa suratain wa yusmi'una al-ayata ahyanan wa yutawwilul rak'atal ula wa yaqra'u fil ukhrayain bi Fatihatil kitab muttafaqun alaih. Hadis yang kemarin kita baca, dua hadis terakhir ya, dari Abi Qatadah. Coba dibaca artinya. Hadis ini bicara tentang kaifiyah sholat zuhur dan asar, bahwa Nabi mengerjakan sholat zuhur dan asar itu 4 rakaat. Di dua rakaat pertama Nabi membaca surat Al-Fatihah dan surat lain. Membaca surat Al-Fatihah dan surat lain. Kemudian ketika membaca surat lain, kadang-kadang Nabi memperdengarkan bacaan. Karena proses tadi pembelajaran awal-awal Nabi selalu mengeraskan sedikit-sedikit suara. Misalnya baca Mulia Idza Jaa Nasrullah, itu ada suara yang dikeraskan sedikit. Wa yusmi'una al-ayat ahyanan, dan memperdengarkan kami ayat kadang-kadang. Jadi misal Nabi baca kuliah la aqulu wala antum diperdengarkan kadang-kadang. Kemudian pada 2 rakaat sebelum 2 rakaat terakhir, sahabat ini mengatakan wa yutawwilur rak'atal ula. Nabi memanjangkan rakaat pertama. Artinya sholat zuhur maupun sholat asar, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Kadang-kadang orang terbalik. Rakaat pertama baca misalnya inna a'tainakal kautsar, rakaat kedua dia baca wadduha, berarti yang kedua lebih panjang. Nah, sedangkan sunnah yang diinformasikan oleh Abu Qatadah, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Adapun ketiga keempat sama, hanya membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini informasi dari sahabat. Coba dibaca lagi Ustaz. Abi Qatadah. Abu Qatadah radhiyallahu anhu pada 2 rakaat pertama dalam sholat zuhur dan sholat asar, beliau membaca surat Al-Fatihah dan 2 surat. Dan kadang-kala memperdengarkan kepada kami bacaan ayatnya, beliau memperpanjang rakaat pertama dan hanya membaca Al-Fatihah dalam 2 rakaat terakhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih berarti disepakati atasnya oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslimnya abad ke-7. Ya. Abad ke-7. Kalau abad kedua itu kitab hadis baru ada namanya, abad kedua kitab hadis baru ada namanya Muwatta Imam Malik. Zaman sahabat tidak ada
karena semua sahabat melarang mengumpulkan hadis. Karena banyak informasi Israiliyat. Umar sampai berapa hari istikharah, akhirnya keputusannya jangan. Karena berita-berita Israiliyat masuk. Jadi Umar, Ali juga melarang mengumpulkan hadis. Fokus mereka baca Quran, kemudian ada masalah ngumpul sahabat langsung. Jadi zaman sahabat nggak ada, mulai zaman tabi'in. Imam Malik mengumpulkan hadis, namanya Al-Muwatta, yaitu tahun kedua Hijriah, tahun kedua Hijriah. Hadis berikutnya, wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nahzur qiyam Rasulillah fi zuhri wal asr. Kunna nahzuru qiyam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi zuhri wal asr fahazarna qiyamahu fi rak'atainil ulayaini min adh-dhuhri qadra alif lam mim tanzil as-sajdah, surat Sajdah. Wa fil ukhrayain qadran nisfi min dzalik. Wa fil ulayain minal asri ala qadril ukhrayain min adh-dhuhri. Wa fil ukhrayain wal ukhrayain ala nisfi min dzalik. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Sekarang dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ini juga minal Ansor ya. Abu Qatadah Ansor, Abi Sa'id juga Ansor. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, dia berkata, kunna, kami pernah mengira-ngira mengukur waktu lamanya Nabi berdiri pada sholat zuhur dan asar. Kami mengira-ngira mengukur berapa lamanya Nabi berdiri sholat zuhur dan asar. Maka fahazarna, kami hitung-hitung, kami kira-kira qiyamahu fi rak'ataini ulayaini min adh-dhuhri qadra alif lam mim tanzil. Dua rakaat pertama Nabi sholat zuhur lamanya seperti membaca surat As-Sajdah. Seperti membaca surat Sajdah. Dari mulai takbir, baca Al-Fatihah, baca surat, ruku, sujud, ya, bangun dari sujud, ruku lagi, diri lagi, baca lagi Al-Fatihah, surat, ruku, sujud. 2 rakaat itu sama dengan lamanya seperti kita membaca surat Sajdah. Ini sahabat yang mengukur. Kemudian 2 rakaat terakhir setengahnya. Berarti sholat zuhur lamanya, ukuran lamanya, durasi waktunya yang dikira-kira oleh sahabat sama dengan membaca 1,5 kali surat Sajdah. Sholat zuhur. Adapun sholat asar ini dikira-kira oleh sahabat 2 rakaat pertama setengah Sajdah, 2 rakaat kedua seperempatnya. Berarti 3/4 membaca surat Sajdah. Berarti lama waktu sholat zuhur dan asar ini setengahnya lama. Sholat asar itu lebih cepat. Kalau sholat zuhurnya 6 menit, asar 3 menit. Zuhurnya 8 menit, asar 4 menit. Jadi sholat asar lebih cepat daripada sholat zuhur. Makanya sholat zuhur itu ada sunnahnya 6 rakaat. Sunnah dianjurkan itu qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 2 rakaat. Kalau sholat asar qobliyahnya sunnah yang tidak ditekankan. Ada sunnah tapi ghairu muakkadah. Nabi kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Kalau asar, kalau zuhur lebih sering Nabi mengerjakan sholat. Berarti kenapa sholat zuhur kok udah 4 rakaat lebih lama? Ada sholat sunnahnya lebih banyak karena emang sudah matahari di tengah-tengahnya udah mau membentuk yang harus kembali zikir, konsentrasi penuh kepada Allah, jangan terlupa. Jadi yang namanya zikir kepada Allah jangan terlupa. Yang dosen habis ngajar, guru habis ngajar, murid habis terima pelajaran matematika, sejarah, bahasa Inggris, tambah lagi bahasa Arab, tambah kimia. Begitu masuk waktu zuhur, sholatnya lebih banyak. Dan sholat wajibnya lebih lama dibanding sholat asar.
Jadi kalau ada imam sholat asar lebih panjang dari zuhur, berarti belum pernah membaca hadis informasi dari sahabat tadi. Kalau sholat zuhur misalnya baca walaili sama wadduha sama alam nasra, berarti sholat asarnya bisa alam taro, idza jaa. Jadi lebih cepat sholat asar, lebih pendek ya. Nah ini yang dikira-kira oleh sahabat. Maka sholat asar kalau perkiraan sahabat tadi lamanya setengah kali dari sholat zuhur. Setengah kali dari sholat zuhur. Di sini dikatakan wafil ukhrain qadrun min dzalik. Adapun setengah 2 rakaat zuhur itu setengah dari bacaan lama 2 rakaat pertama. Wal awil asri ala qadril ukhrain min adzuhri. Adapun sholat asar sama dengan 2 terakhir sholat zuhur. 2 pertama sholat asar lamanya sama dengan 2 terakhir sholat zuhur. Wal ukhrain, dan 2 terakhir sholat asar ala nisbi min dzalik, setengahnya lagi dari 2 pertama sholat asar. Berarti kalau sholat zuhur keduanya setengah, sholat asar 2 pertama setengah, kedua terakhir seperempat membaca ukuran bacaan ayat surat sajadah. Surat sajadah itu berapa? 60 ayat ya? 30. Berarti kalau zuhur jadi 45 ayat, ukurannya kalau asar setengah dari 45 ayat, 22 ayat. Seperti itu kira-kira durasi waktu lama sholat zuhur dan asar. Coba dibaca hadis an Abi Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kami pernah mengukur lama berdirinya Rasulullah SAW dalam sholat zuhur dan asar. Setelah kami ukur bahwa lama berdirinya dalam 2 rakaat pertama sholat zuhur sekitar lamanya membaca alif lam mim tanzil atau surat Al-Sajdah, dan dalam 2 rakaat terakhir sekitar setengahnya. Dalam 2 rakaat pertama sholat asar seperti 2 rakaat terakhir sholat zuhur dan 2 rakaat terakhir setengahnya, diriwayatkan oleh Muslim. Jelas ya. Jadi itu durasi waktunya. Jadi sholat asar, sholat zuhur lebih lama daripada sholat asar. Begitu sunnahnya sampai ada 6. Asar bisa ada sunnahnya qobliyah tapi tidak ditekankan. Sunnah ghairu muakkadah. Jadi kalau ada yang sholat sunnah, ada yang enggak, jangan saling menyalahkan. Karena emang ghairu muakkadah. Udah enggak ghairu muakkadah. Nah ini berarti zuhur ini ketika penat-penatnya pikiran, matahari pas di atas bergeser sedikit ya, ini udah penat ini ya. Ya kalau jawara dicolek ngamuk gitu, lagi tegang di sini, maka disuruh sholatnya panjang, sholatnya disuruh panjang. Kalau orang puasa cepet berantem tuh, waktu zuhur, udah makanan gak ada, ini penat, nah itu cepet emosi. Ya. Jadi makanya di sini ada sholat sunnahnya 4 rakaat qobliyah. Kalau sempat 4 rakaat, 2 salam 2 lagi sebelum qomat. Ya. Terus 4 rakaat sholat zuhur selesai 2 rakaat. Kalau sempat yang namanya sunnah itu, kalau nggak sempat 4 ya 2 sunnah. Hadis berikutnya Wan Sulaiman bin Yasar. Wan Sulaiman bin Yasar qala kana fulanun yutilul ulayaini min adh-dhuhri wa yukhaffifu al-'asra wa yaqra'u fil maghribi bi qisaril mufassali wa fil isya bi wasatihi wa fi subhi bi tiwalihi. Faqala Abu Hurairah ma shallaitu wara ahadin asbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadza akhrajahu an-Nasa'i bi isnadin sahih. Dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata, kana fulan, saya melihat si fulan ini kana yuridu bihi amiran kana alal Madinah.
Kila ismuhu Amr bin Salamah. Jadi seorang amir di satu kota, sholatnya itu memanjangkan 2 rakaat dari zuhur dan lebih meringankan 2 rakaat di salat asar. Dan dia membaca pada salat maghrib bi qisaril mufassal, ayat-ayat yang pendek putus-putus. Kemudian pada salat isya biwasatihi, biwasatil mufassal, ayat yang pendek-pendek putus-putus tapi sedang salat isya. Wa fi subhi bitiwalihi, pada waktu subuh dia baca bitiwalil mufassali, panjang tapi ayatnya pendek-pendek. Panjang ayatnya pendek-pendek. Kemudian faqala Abu Hurairah ma shallaitu wara'a ahadin asbaha salatin bi Rasulillah min hada. Aneh enggak pernah, aneh tidak merasakan salat di belakang seorang yang menyerupai salat Rasulullah daripada orang laki-laki ini. Tadi Amir Madinah, seorang gubernur kota, ya, gubernur satu kota. Dia juga namanya Amr bin Salamah menurut sebagian sahabat, Amr bin Salamah. Maka di sini ulama membagi 3 penggalan surat, yang qisar mufassal dari surat Wadduha sampai An-Nas. Kemudian tiwal mufassal ulama membagi dari surat An-Naba sampai Wadduha. Adapun tiwal mufassal dari Hujurat sampai surat An-Naba. Surat Hujurat itu surat 48, 49 sampai surat An-Naba itu namanya surat tiwal mufassal. Ini menurut ulama membagi-bagi. Tapi nanti ada berapa contoh Nabi pernah baca ini dalam surat ini, pernah baca ini. Ini hanya rata-rata yang dibaca Nabi ketika maghrib, qisarul mufassali, surat yang pendek tapi ayatnya juga pendek-pendek. Suratnya pendek, ayatnya pendek. Wa fil isya yang sedang, wa fis subhi yang panjang, subuh lebih panjang. Nah, ini hadis riwayat Nasai, dikeluarkan oleh Nasai dengan sanad sahih. Coba dibaca artinya, hadis dari Sulaiman bin Yasan. Sulaiman bin Yasar berkata, ada seorang yang selalu memanjangkan 2 rakaat pertama sholat zuhur dan memendekkan sholat asar. Dia membaca surat-surat mufassal yang pendek dalam surat maghrib, surat-surat mufassal pertengahan dalam surat isya, dan surat-surat mufassal yang panjang dalam surat subuh. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku belum pernah sholat makmum dengan para sholat Nabi mirip dengan sholatnya Rasulullah SAW selain orang ini. Dikeluarkan oleh Nasai dengan sanad sahih. Abu Hurairah mengatakan bahwa Anda belum pernah sholat yang ikutin sunnah seperti Rasulullah, seperti orang ini. Berarti tadi sudah dijelaskan sama dengan hadis sebelumnya dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ketika sholat maghrib baca qisar mufassal, ulama mengatakan yang qisar mufassal Wadduha sampai An-Nas. Kemudian awsat, wasat mufassal yang tengah, yang sedang An-Naba sampai Wadduha. Kemudian tiwal mufassal ulama juga mengatakan Al-Hujurat sampai dengan An-Naba. Jadi jangan marah-marah kalau sholat subuh misalnya imam baca surat Al-Insan, ya, dia baca Al-Waqi'ah. Jangan marah-marah karena ini memang ada juga informasi sahabat. Tapi kalau sholat maghrib baca Al-Waqi'ah, nah ini lebay. Ini nggak sesuai. Ya, kecuali dibaca cuma 5 ayat, 6 ayat. Karena Nabi pernah sholat maghrib baca surat At-Tur, nanti ayat berikutnya. Jadi jangan marah, jangan terlalu ini, tapi terus-terusan ya nggak boleh. Nabi kadang-kadang, ayat berikutnya nanti hadis berikut dijelaskan. Muaz bin Jabal pernah sholat isya sama Nabi. Begitu dia pulang, ternyata dia imam kaum. Sampai di kampungnya, nungguin semua sampai malam jam 10 belum sholat isya, karena nunggu Muaz bin Jabal. Akhirnya Muaz bin Jabal jadi imam lagi sholat isya. Jadi boleh. Biasanya jamaah tabligh tuh banyak. Kalau temannya ketinggalan, satu jadi imam lagi, jadi makmum. Jadi sholat sunnah ya. Imam tapi sunnah, wajibnya udah selesai, gugur ketika berjamaah. Nah,
ketika Muaz bin Jabal sholat, baca suratnya panjang. Udah nungguin dia datang lama, dibaca panjang sampai ngantuk. Ada yang nggak selesai pulang, ada yang nggak pulang. Sampai berita ke Nabi. Berita ini sampai ke Nabi. Akhirnya Nabi, "Atakunu fatan ya Muaz, itu menjadi penyebar fitnah." Inti baca ayat panjang-panjang sampai orang kelepek-kelepek. Jadi dikatakan Nabi, "Afatan, apakah inti menyebarkan fitnah?" Jadi kepanjangan juga ditegur Nabi karena informasi dari kaum itu sampai ke Nabi. Muaz bin Jabal baca surat kepanjangan sholat Isya. Udah gitu memang nunggu dia pulang. Ya, dia udah sholat Isya di Jakarta nih, di naik kereta, jamaahnya nungguin di Bekasi, nungguin dia jadi imam. Karena biasa dia jadi imam, nungguin Isya. Begitu sholat, dia baca surat Al-Furqan udah selesai. Nah ini jamaah terus gelisah sampai informasi, jadi nggak boleh juga. Kalau udah jamaah banyak, itu kita baca surat yang pendek. Tapi yang murotal, yang fasih, mendingan baca yang sedang, yang pendek, yang murotal fasih daripada baca yang sedang tapi bacanya buru-buru. Biar cepat selesai, mendingan yang sedang atau yang sedikit tapi dengan fasih dan benar. Itu bacaan Quran. Maka di sini jelas contoh informasi yang menguatkan hadis Abi Sa'id, yaitu hadis Sulaiman bin Yasar. Jadi ada dua nih, Abi Sa'id sama Abu Hurairah, yang mengatakan Nabi lebih panjang sholat zuhur daripada asar. Kemudian bacaannya tadi, ya, kalau sholat maghrib wadduha, jamaah tambah banyak lagi. Isya yang mulai itu an-naba, an-nazi'at, terus ya, boleh sekali-sekali. Kemudian subuh lebih panjang. Nanti ada hadis lain subuh itu kira-kira Nabi kadang-kadang baca 60 ayat. Kalau Al-Baqarah jadi 20 ayat, lebih panjang, ya, lebih panjang, mengembalikan konsentrasi dari tidur. Cuma 2 rakaat aja sholatnya, enggak 4 rakaat. Nah ini hadis kaitan dengan durasi waktu sholat zuhur dan asar. Ada hadis berikutnya dari An Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini orang yang suka kasih makan orang, pakai Mut'im. Jubair ini suka beri makan orang. Mut'im ini bapaknya senantiasa memberi makan, sosial, jiwa sosial. Kalau Mujmir yang suka bakar api bara, Mujmir. Digelar itu memang sesuai dengan kerjaannya. Wan Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bitur. Tapi pernah juga Nabi kadang-kadang membaca surat At-Tur salat maghrib. Itu termasuk menurut ulama At-Tur itu apa? Tiwal mufassal. Panjang tapi ayatnya pendek-pendek. Suratnya panjang tapi ayatnya pendek-pendek. Wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu' wal bahril masjur, dan seterusnya. Jadi kadang-kadang Nabi baca panjang juga, kadang-kadang. Jadi jangan kita cepat menyalahkan orang. Kadang-kadang dia udah dapat hadis ini terus, ya kadang-kadang sok juga mentang-mentang hadis ini terus baca waktu terus jam maghrib, besok jamaahnya sepi sholat maghrib. Salah juga. Ini kadang-kadang ya. Jadi Rasulullah saya pernah mendengar Nabi membaca surat At-Tur. Jadi kalau Imam sholat maghrib baca Al-Imran 45 ayat, salah. Karena Nabi pernah baca At-Tur. Atau dibaca surat maghrib Yasin 7 ayat 8 ayat. Karena Nabi juga bukan hanya kisor mufassal, tapi pernah juga membaca yang tiwal mufassal. Karena At-Tur itu 5 surat setelah
An-Nazi'at, Al-Hujurat ya. Al-Hujurat, surat Qaf, Az-Zariyat. Kemudian habis Az-Zariyat At-Tur. Surat keempat Iwal Mufassal kalau menurut ulama tadi. Ya, coba dibaca dari An-Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW membaca surat At-Tur dalam surat Maghrib, muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Aku pernah mendengar. Jadi kadang-kadang ada imam baca agak surat yang panjang tapi nggak sampai selesai misalnya. Ya memang Nabi juga pernah baca surat At-Tur. Jangan cepat kita mengklaim menyalahkan orang gitu kan. Kalau udah tahu hadisnya udah lebih khusyuk nanti sholat, nggak gerendeng, nggak pulang pikiran ya. Karena sudah kita baca hadis-hadis. Hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hadis ke-20. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ati alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'alal insan muttafaqun alaih wa Tabarani min hadis Ibni Mas'ud yudimu dzalik. Ada dua riwayat di sini kaitan dengan baca surat sajadah di waktu subuh Jumat. Subuh Jumat. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah, yang kedua dari Abi Mas'ud. Kalau dari Ibni Mas'ud, maaf. Ibni Mas'ud orang Muhajirin, kalau Abi Mas'ud orang Ansor, beda. Kalau Ibni Mas'ud berarti dia minal Muhajirin. Korek Nabi di Mekah itu, korek Nabinya yang bacanya bagus Quran Ibnu Mas'ud. Kalau an Abi Mas'ud berarti dia orang Ansor. Gak ada kaitan dengan Ibni Mas'ud ya. Nah ini Ibni Mas'ud. Ibni Mas'ud ini dia masuk Islam pada umur 18 tahun. Jadi udah agak dewasa dikit. Ada yang bilang 14, ada yang bilang 18. Kemudian dia baca Quran di samping Ka'bah, digebugin sama Abu Jahal. Karena minal awalnya dia termasuk awal-awal yang masuk Islam, yang masih ada pengajian di Darul Arqam bin Abi Arqam. Nabi ngumpulnya di Bait Arqam bin Abi Arqam itu Ibnu Mas'ud termasuk. Jadi begitu masuk Islam karena jiwa muda, dia baca Quran di samping Ka'bah masih ada berhala, digebugin. Suara siapa ya? Gitu. Karena dia masih anaknya budak, belum masuk. Ya, ini kisah-kisah pemuda-pemuda yang ikut Nabi di Mekah itu digebugin, dikejar, lempar batu, macam-macam. Jiwa muda ya. Kalau Utsman diapain? Dipasung di rumahnya sama pamannya. Umar umur 26 masuk Islam, langsung muter Ka'bah kampanye. Habis syahadat bilang apa? Siapa yang ganggu Muhammad dan pengikutnya hadapin aneh, ditimbukin orang sekampung kabur. Itu anak-anak muda. Umar bin Khattab. Abu Bakar berapa kali juga kena pukulan dari keluarganya karena umur 36 tahun masuk Islam. Abu Bakar 36, Nabi 41, 40 masuk 41. Jadi beda 4 tahun Abu Bakar dengan Nabi dengan Abu Bakar. Kalau dengan Umar sudah bedanya 14-15 tahun. Ya, seperti itu. Nah sekarang coba perhatikan, ada orang yang membaca sering sajadah di Jumat subuh. Nah ini hadisnya dua. Hadis pertama dari Abi Hurairah berkata ia, karena Rasulullah itu membaca pada sholat subuh, sholat fajar hari Jumat, alif lam mim sajdah. Alif lam mim yang di tengah-tengahnya ada sujud tilawah. Ya. Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukirallah. Jadi ayatnya
kharru sujada wa sabahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kemudian pada sujud. Terus bangun lagi diri, nyambung lagi. Nah, itu setengahnya tuh. Setengahnya. Jadi setengah itu sama dengan 1 rakaat salat zuhur. Tambah setengah lagi jadi 2 rakaat salat zuhur pertama. Seperti itu. Kemudian dengan surat apa? Al-Insan, hal ata al-insan. Jadi ada banyak masjid yang pada subuh Jumat mereka baca surat Sajadah dan Al-Insan. Ini hadisnya. Kemudian riwayat Tabarani dia dari arah sana Ibnu Mas'ud mengatakan yudi mudzalik. Terus menerus setiap subuh Jumat. Biasanya riwayat Tabarani tidak sekuat dari muttafaqun alaih. Jadi ada yang baca, kemudian kadang-kadang tidak baca, nah itu tidak masalah. Kok imam nggak baca ini nih? Namanya sunnah. Ada salat di sana kan cuma baca surat Sabihi sama Al-Ghasyiyah atau surat An-Nazi'at dengan Al-Buruj, tidak apa. Terus ada lagi yang kaget, kok di sana kok ada sujud? Sampai ada yang ngamuk karena belum tahu tilawah. Kenapa sholat subuh 3 rakaat sampai di sidang? Sampai di sidang. Siapa yang disidangkan? Mumtaz, ketua Masjid Taqwa ketika pindah ke Depok. Dia sekonyong-konyong dia baca surat Sajadah. Waktu itu bukan Sajadah, dibaca surat lain yang ada sujudnya. Wah, Pak RT datang. Pak RT-nya nggak tahu apa-apa, ngamuk. Sholat subuh 3 rakaat, sidang, di sidang itu. Imamnya di sidang. Sempat. Kenapa? Karena warganya belum diinformasikan hadis ini. Timbul salah paham. Di sidang untuk ada Pak RT bilang, iya Pak, betul ada yang boleh begitu. Kenapa kamu ngajar dari kemarin? Dimarahin lagi Pak RT. Sama kepala Babinsa waktu itu yang marah-marah. Nah ini karena tidak memahami hadis. Jadi sampai sempat imam di sidang gara-gara ada 3 kali rakaat, juga 3 rakaat padahal seringan sujud pada bacaan kena-kena tadi. Nah ini pentingnya kita memahami hadis sehingga tadi menambahkan kekhusyuan, ketenangan sholat, juga orang tidak salah paham. Semoga Allah memandaikan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.